Bayangin lo beli payung mahal karena iklannya bilang anti badai. Tapi pas hujan pertama malah bocor di semua sisi. Begitulah perasaan banyak petani. Percaya pada janji pupuk ajaib, tapi panen tetap seret, tanah makin lelah, dan biaya makin berat. Mereka bukan bodoh, mereka cuma berharap. Dan harapan itu sering dibungkus rapi oleh kata-kata manis di kemasan. Masalahnya bukan sekadar pupuk. Masalahnya adalah ilusi solusi instan. Iklan pupuk sering datang seperti obat mujarab. Cepat, praktis, hasil melimpah. Seolah-olah tanah itu mesin, tinggal diisi bahan bakar premium lalu langsung panen maksimal. Padahal tanah itu bukan mesin. Ia lebih mirip tubuh manusia. Kalau terus dipaksa dengan stimulan tanpa perawatan dasar, lama-lama malah drop. Konflik ini terjadi bukan karena petani malas belajar, tapi karena tekanan realita. Harga panen tidak stabil, cuaca makin tak terduga, dan waktu tanam tidak bisa menunggu eksperimen panjang. Di tengah tekanan itu, iklan pupuk datang seperti pelampung di laut ombak. Terlihat menyelamatkan, padahal kadang cuma plastik berisi angin. Bandingkan dengan dokter yang memberi vitamin super mahal tanpa mengecek penyakit utama. Pasien mungkin merasa minum sesuatu, tapi sumber masalahnya tidak pernah benar-benar ditangani. Sama halnya dengan tanah yang kekurangan unsur organik, tapi terus diberi pupuk kimia dosis tinggi. Terlihat subur sesaat, tapi diam-diam struktur tanah rusak. Yang lebih dalam lagi, iklan sering bermain di psikologi harapan. Kata-kata seperti panen meningkat 200%, formula revolusioner, atau dipakai petani sukses, menciptakan persepsi bahwa kegagalan panen bukan karena faktor alam atau sistem, tapi karena petani belum pakai produk tertentu. Ini berbahaya, karena secara tidak sadar, beban kesalahan dialihkan ke petani, bukan ke kompleksitas pertanian itu sendiri. Lucunya ini seperti orang yang beli sepatu lari mahal, lalu berharap langsung jadi atlet. Sepatunya mungkin bagus, tapi kalau pola latihan, nutrisi, dan kondisi tubuh diabaikan, hasilnya tetap sama. Pupuk juga begitu, ia alat, bukan keajaiban. Namun di balik absurditas ini selalu ada solusi. Sesederhana kembali melihat tanah sebagai ekosistem bukan objek. Menggabungkan pupuk dengan pemahaman unsur hara, bahan organik, dan kondisi lahan. Edukasi yang jujur lebih kuat dari promosi yang bombastis. Transparansi uji lapangan lebih berharga daripada slogan besar. Ironisnya, solusi sering bukan yang paling mahal, tapi yang paling masuk akal. Keseimbangan. Seperti merawat tubuh dengan pola makan, bukan sekadar suplemen. Seperti memperbaiki pondasi rumah, bukan cuma mengecat dinding retak. Jadi, petani bukan korban karena mereka percaya iklan. Mereka korban karena sistem informasi yang timpang, di mana suara pemasaran lebih keras daripada edukasi. Dan selama logika instan masih dijual sebagai harapan, cerita ini akan terus berulang. Tapi kabar baiknya, tanah selalu jujur. Ia mungkin tidak bereaksi cepat, tapi ia selalu merespons perawatan yang benar. Dan disitulah harapan yang sebenarnya, bukan pada janji instan, melainkan pada pemahaman yang berkelanjutan.